Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang Turki Utsmani dan Mustafa Kemal. Yang beranggotakan 1. Zulfa Luluk Lailiyah dengan NIM 215231024, Syaifuddin Nur Hamdani dengan NIM 215231025, Setiawati Handayani dengan NIM 215231026, yang akan membahas tentang sejarah berdirinya, pola pemerintahan, ekspansi wilayah, dan peradaban. Sejarah berdirinya Turki Utsmani. Pemimpin bangsa Turki dari kabilah Oghuz tinggal di daerah Mongol dan daerah utara negeri Cina. Karena mereka mendapat serangan dan tekanan dari daerah Mongol, maka pada abad ke-13 Masehi mereka melarikan diri ke daerah barat dan mencari tempat pengungsian di tengah-tengah saudara mereka orang-orang Turki Seljuk di dataran tinggi Asia Kecil. Setelah di Turki, mereka mengabdikan diri kepada Sultan Alauddin Seljuk yang kebetulan sedang berperang melawan Bizantium. Berkat bantuan mereka, Sultan Alauddin mendapat kemenangan atas jasa baik itu. Alauddin menghadiahkan sebidang tanah di Asia Kecil yang berbatasan dengan Bizantium. Sejak itu mereka terus membina wilayah barunya dan memilih kota barunya dan memilih ibu kota. Ertugrul meninggal dunia tahun 1289 Masehi. Kepemimpinan dilanjutkan putranya Utsman. Putra Ertugrul inilah yang dianggap sebagai pendiri kerajaan Utsmani. Pola pemerintahan Turki merupakan negara republik demokratis dan menghormati hak-hak manusia sejalan dan konsep nasionalisme. Bangsa Turki Utsmani memiliki sejumlah keistimewaan yang memungkinkan mereka menempati panggung kepemimpinan muslimin. Keistimewaan itu ialah: yang pertama, mereka adalah bangsa yang dinamis, berpandangan luas, dan mempunyai semangat juang yang tinggi sesuai dengan taraf perkembangannya sebagai bangsa yang belum lama meninggalkan nomad bangsa Turki, tidak memiliki penyakit moral dan sosial yang telah meruntuhkan umat Islam di dunia timur. 2. Mereka memiliki angkatan perang yang tangguh, yang mampu meluaskan kekuasaan Islam di bidang spiritual maupun fisik, maupun mengulangi musuh-musuh dunia Islam, dan mampu menunjukkan diri sebagai seorang pemimpin dunia sejak awal kekuasaannya. Kerajaan Turki Utsmani telah melengkapi angkatan perangnya dengan persenjataan perang, terutama jenis senjata api, mengandalkan penggunaan meriam, serta memakai senjata-senjata paling mutakhir. Mereka menyusun taktik perang. Ekspansi wilayah Turki Utsmani. Pada 1950 Masehi, Kerajaan Ottoman Turki Utsmani menduduki daratan di Eropa, Asia, dan Afrika. Di Eropa, wilayah teritorial Ottoman meliputi semenanjung Balkan di bagian selatan, Sungai Danube dan Sava, dan daratan tengah Bulgaria hingga ke utara. 2. Kerajaan-kerajaan Transilvania, Wallachia, Moldavia, dan Crimea yang terletak antara Bulgaria dan Laut Hitam membayar upetinya kepada Sultan Ottoman. Di Asia, kerajaan Ottoman berkembang ke arah timur dan Bosporus hingga pegunungan yang berbatasan dengan Iran, dan di bagian selatan hingga bagian hulu dari Teluk hingga ke Yaman di barat daya semenanjung Arab. 3. Di Afrika, tanah kerajaan terdiri atas bagian barat litoral Laut Merah,
provinsi kaya Mesir dan semi-otonomi pos terluar Tripoli, Tunisia, dan Aljazair. Di Mediterania, Siprus dan sebagian besar pulau-pulau dari Kepulauan Aegean dimiliki Ottoman. Ya, oke. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang peradaban pada masa Turki Utsmani. Peradaban pada masa Turki Utsmani ada 3 bidang. Yang pertama, bidang kemiliteran. Yang kedua, bidang perekonomian. Yang ketiga, bidang ilmu pengetahuan. Yang pertama, bidang kemiliteran. Orkan, pemimpin Turki Utsmani yang pertama kali mengorganisasikan kekuatan militer dengan baik, serta taktik dan strategi tempur yang teratur. Pada periode ini, tentara Islam pertama kali masuk ke Eropa. Orkan berhasil mereformasi dan membentuk 3 utama tentara, yaitu pertama, tentara Sipah, tentara reguler yang mendapatkan gaji tiap bulan. Yang kedua, tentara Hazeb, tentara irreguler yang digaji pada saat mendapatkan harta rampasan perang atau mal al-ghanimah. Yang ketiga, tentara Janissary, Inkisyariyah, tentara yang direkrut pada saat berumur 12 tahun, adalah anak-anak Kristen yang dibimbing oleh Islam dengan disiplin dan kuat. Selanjutnya yang kedua, bidang perekonomian. Tercatat beberapa kota yang maju dalam bidang industri pada waktu itu. Di antaranya Anatoli sebagai pusat produksi bahan tekstil dan bahan pertanian yang subur. Bahan pertanian yang subur juga menjadi pusat perdagangan dunia pada saat itu. Yang ketiga, bidang ilmu pengetahuan. Mereka banyak berkiprah dalam perkembangan seni arsitektur Islam. Arsitektur Islam berupa bangunan-bangunan masjid yang indah. Masjid-masjid tersebut dihiasi pula kaligrafi yang indah. Selain itu, pada masa Sultan Sulaiman I, di kota-kota besar dan kota-kota lainnya banyak dibangun masjid, sekolah, rumah sakit, gedung makam, jembatan, saluran air, dan pemandian umum. Oke, baik, selanjutnya saya akan menjelaskan sejarah berdirinya Mustafa Kemal Atatürk. Mustafa Kemal Atatürk, semasa hidupnya ia menjabat sebagai komandan Gerakan Nasional Turki saat Perang Dunia I. Nah, sebab itu ia berhasil merebut kemerdekaan Turki dan menjatuhkan pemerintahan Ottoman. Usai mendapatkan kemerdekaan tersebut, ia memimpin perintah Turki. Kebijakan dari Kekaisaran Islam Ottoman diubah menjadi lebih moderat, semisal mengizinkan wanita untuk dalam parlemen hingga membuka sekolah campur pria dan wanita. Pola pemerintahan Mustafa Kemal Atatürk. Islam yang telah melekat secara turun-temurun dirusak oleh Mustafa Kemal sendiri. Di bawah kepemimpinan Mustafa Kemal, Turki dirombak secara menyeluruh, baik reformasi sosial, ekonomi maupun administrasi. Mustafa Kemal berhasil memusnahkan negara dengan sistem Islam yang diganti. Dengan sistem yang digunakan, yang pertama sekularisme. Sekularisme merupakan serangkaian perubahan total kebijakan politik, hukum, sosial, dan ekonomi yang dirancang untuk memprovokasi Republik Baru Turki menjadi sekuler negara. Yang kedua, modernisasi. Banyak perkembangan mendasar yang telah dikembangkan para bangsa Turki selama berabad-abad. Reformasi diawali dengan modernisasi rekonstruksi yang baru dengan fokus khusus pada sistem pendidikan. Yang ketiga, nasionalisme. Agama merupakan suatu lembaga sosial dan oleh karena itu agama harus disesuaikan oleh kehidupan sosial masyarakat Turki. Adanya peradaban tentang Islam Turki dan Islam Arab, sehingga Turki tidak ada sangkut pautnya dengan Arab.
peradaban Mustafa Kemal. Kaum Kemalis terus merambah ke berbagai kalangan umat Islam di Turki. Mustafa Kemal yang terobsesi dengan kemajuan peradaban di barat berupaya melakukan westernisasi terhadap seluruh tingkah laku masyarakat Turki. Oleh sebab itu, pemerintahannya melakukan kebijakan melarang penggunaan pakaian-pakaian yang menjadi simbol keagamaan, diganti dengan mengajurkan bergaya seperti orang-orang barat. Peraturan ini kemudian lambat laun menjadi efektif. Selain itu, Mustafa Kemal juga mengkritik tentang jilbab pada wanita-wanita Turki, sehingga pada saat Kemal berkuasa, wanita-wanita di Turki wajib terus menanggalkan jilbabnya. Masa berakhirnya Mustafa Kemal Atatürk. Sang diktator Mustafa Kemal akhirnya meninggal dunia. Dia berkuasa selama kurang lebih 15 tahun di Turki. Bukan waktu yang sedikit untuk memuaskan segala ambisinya. Saat itu Mustafa Kemal menderita penyakit. Karena merasa tak tahan, Mustafa Kemal menjerit sampai terdengar di luar istana. Para pekerja istana merasa ketakutan akibat Mustafa Kemal menjerit kesakitan. Ia meminta dibawa ke tengah-tengah laut untuk menurunkan suhu tubuhnya pada saat itu juga. Dan puncaknya pada pagi hari tanggal 10 November 1938, Mustafa Kemal dinyatakan mati oleh tim dokter Sakaratul yang amat mengerikan bagi penghancur khilafah Utsmani. Bahkan pada saat pemakaman pun para ulama Turki menolak menyolatkan. Selanjutnya, November 1938, Mustafa Kemal dinyatakan mati oleh tim dokter. Keadaannya sakaratul yang amat mengerikan bagi penghancur khilafah Utsmani. Bahkan pada saat pemakaman pun para ulama Turki menolak naas ketika jenazahnya dikuburkan ke bumi. Jenazahnya terangkat ke atas. Para peziarah dibuat repot oleh hal ini, dan para ulama pun sepakat untuk menimbun jenazah Mustafa Kemal dengan bebatuan di bukit di Ankara Bari. Setelah 15 tahun matinya Mustafa Kemal, jenazahnya kembali untuk dikubur, tapi lagi-lagi bumi menolak jenazah Mustafa Kemal, sehingga akhirnya jenazah Mustafa Kemal dimasukkan di museum di Ankara, Turki. Jenazahnya ditimbun dengan bebatuan marmer yang beratnya mencapai 44 ton. Sekian, terima kasih. Sekian dari kami kelompok 9. Apabila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.